Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan penyadaran kepada warga muslimin pribumi Nusantara. Tentang apa? Tentang sesuatu hal berharga yang tidak sadar telah dilupakan, telah disepelekan, telah ditinggalkan. Dan ternyata hal sepele itu adalah hal paling berharga, hal paling penting. Apa itu? Ini terkait orientasi kita kepada habaib ba'alwi. Jadi ini khususnya pada mereka yang masih dalam tanda kutip tergila-gila oleh habaib ba'alwi, masih memuja-muja habaib ba'alwi, menganggapnya sebagai orang mulia, orang keramat yang harus dijunjung setinggi-tingginya. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dilupakan, ditinggalkan, apalagi disepelekan. Inilah doktrinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus mukibin, ada kebiasaan kita untuk melupakan jasa-jasa para kiai kita, para ustadz-ustadz di kampung dulu, para pengajar-pengajar Al-Quran, baik itu sorogan di rumahnya ustadz maupun pergi ke TPQ, TPA dan lain-lain, yang memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan dasar agama. Kita bisa baca Quran dari siapa? Kita bisa tahu huruf hijaiyah dari siapa? Kita bisa belajar dasar-dasar agama, toharoh, wudu dan lain-lain dari siapa? Nah, kemudian kita ke madrasah, kemudian kita mondok, tahu ilmu-ilmu alat, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu-ilmu fikih dasar dan lain sebagainya, akidah, akhlak, dari siapa? Nah, daftar orang-orang itu, jajaran orang-orang itu, rangkaian orang-orang itu dalam kehidupan kita itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa terpinggirkan gara-gara kita menjadi mukibin. Ini yang salah. Jadi kita lebih memprioritaskan para habib ketimbang orang-orang dalam tanda kutip kecil tadi dalam sejarah hidup kita. Bahkan ketika kita sudah dewasa, orang-orang itu pun tetap tidak kita sentuh, tidak kita hargai berlebih sebagaimana kita menghargai habaib ba'alwi. Inilah kekeliruan yang umum terjadi di masyarakat kita. Untuk habib itu habis-habisan, apapun dikasihkan untuk habib, waktu, tenaga, pikiran dikasihkan untuk habib. Padahal dia tidak berperan dalam kesejarahan keislaman kita dari kecil hingga dewasa. Hanya kenal ketika kita sudah gemar mengaji, berhubunganlah dengan habib itu. Tetapi orang-orang yang berjasa dalam hidup kita mulai dari kita kecil, setelah kenal dengan habib itu tidak diingat-ingat, tidak diberi penghargaan, tidak disowani, tidak dikirimi hadiah, bahkan sekedar membantu-bantu kehidupannya pun tidak. Ini yang tidak boleh terjadi. Bagi mereka yang masih ingat kemudian juga seimbang dengan habib, itu bagus, tetapi jarang orangnya. Karena apa? Karena ada doktrin dari habib sendiri. Habib tetap harus lebih dimuliakan ketimbang orang-orang tadi itu. Kadang kita tertipu dengan penampilan. Orang-orang yang tadi yang kita anggap kecil, mereka rata-rata berpakaian sederhana. Mungkin peci saja, kemeja, sarung. Kadang ketika sedang bertani, ya pakaian rakyat jelata, batian, blangkona, dan tampilan-tampilan orang kecil. Sehingga kita tidak wah melihatnya.
tidak takzim, tidak kagum melihatnya. Beda dengan ketika melihat Habib yang jubahan, yang udeng-udengan, yang glowing, yang bertongkat, yang jalannya dibuat-buat. Wah, pokoknya ada rasa histeris kepada mereka-mereka itu. Inilah yang disebut mencintai cangkang ketimbang isi. Mencintai zahiriyah daripada batiniah, mencintai syariat daripada hakikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penipuan seperti ini, tertipunya mata kita oleh hal-hal seperti ini harus sudah diakhiri. Kita kembali lagi menjadi manusia yang wajar, yang normal, yang mencintai orang-orang berdasarkan sumbangsihnya, jasanya, keilmuannya kepada kita, bukan karena penampilannya. Ini sudah jelas ditegaskan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa ternyata para habaib itu pun belum tentu, belum jelas, belum pasti keturunan Nabi. Kita pun masih meraba-raba, berhusnudzon, berpikiran baik seolah-olah iya saja. Kepada orang yang belum tentu saja kita berani habis-habisan, berani berkorban. Habib minta apa saja kita kasih, apatah lagi kepada yang sudah jelas-jelas kemuliaannya, jelas-jelas sumbangsih keilmuannya ada pada kita. Kemuliaannya bisa kita lihat, dan sejarah hidupnya nyata-nyata adalah orang-orang baik. Dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya tapi. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo? Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng gagah, abiat musrot ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam.
sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo. Sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, cedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo. Ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo? Mohon, kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear.
nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita harus habis-habisan, kita harus kembali kepada orang-orang yang kita anggap kecil tadi. Kita harus membantu mereka, kita harus muliakan mereka, harus hormat kepada mereka, harus menjunjung tinggi mereka, memuliakan mereka. Di mana saja kita bertemu, kita sowan kepadanya, kita cium tangan kepadanya, kita ingat jasa-jasanya ketika kita masih kecil, ketika kita masih SD, masih TK. Bahkan ketika kita remaja, kita mondok, berjumpa dengan mereka-mereka itu, maka jangan kalah takzimnya dengan bertemu dengan Habib. Begitu yang seharusnya terjadi. Tetapi penjajahan spiritual Ba'alwi ini sudah mengaburkan nilai-nilai itu, sudah melenyapkan perilaku-perilaku itu, sudah membuat kita terlena dan melupakan mereka-mereka itu. Janganlah engkau begitu. Kembalilah kepada yang sudah qat'i pasti, dan tolaklah hal-hal yang masih meragukan, yang belum tentu, belum jelas. Itulah logika yang harusnya kita pakai demi mengembalikan ajaran ini kepada asalnya, memuliakan orang sesuai porsinya, bukan karena dihalu-halu, bukan karena didoktrin-doktrin dan dalam tanda kutip ditipu-tipu. Mudah-mudahan kita bisa menghormati, memuliakan guru-guru kita yang asli, yang sudah berjasa dalam kehidupan kesejarahan keagamaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.